Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih. Di video sebelumnya kan aku udah sampai Madiun nih dalam rangka mencoba tarif khusus 2 jam sebelum berangkat. Dari Jakarta menuju ke Surabaya menggunakan metode motong-motong relasi. Dari Jakarta ke Cirebon aku naik kereta api Senja Utama Solo jam 6 kurang dari Pasar Senen. Tiba di Cirebon sekitar jam 9 pagi. Lanjut setengah 11 naik kereta api Sawanggalih menuju ke Purwokerto. Tiba di Purwokerto jam setengah 1 siang. Istirahat kurang lebih sejam, kami berdua lanjut menuju ke Yogyakarta menggunakan kereta api Taksaka dengan waktu tiba di Jogja sekitar setengah 4 sore. Istirahat kurang lebih sekitar 1,5 jam, kami melanjutkan perjalanan kembali ke Madiun menggunakan kereta api Sancaka. Nah, di video kali ini dimulai ketika kereta api Sancaka berhenti di stasiun Madiun. Di Klaten jam setengah 6 dan saatnya untuk memesan tiket selanjutnya yang dari Madiun menuju ke Surabaya. MNSGU 2 orang aja lali selekwane. Iki loading. Sancaka 45. Apa eksekutif? Eksekutif 65. Kowe pilih ndi? Iki ya. Murah ya, jenenge Tarsus. Tarsus ya 45 ya. 45. Oke. Oke teman-teman, kita sekarang udah sampai di stasiun Madiun. Jadi kan kita ada kereta lanjutan ya. Juga menggunakan kereta ini lagi. Karena berhentinya di stasiun Madiun itu cuma 4 menit aja. Kalau kita keluar atau boarding lagi nggak keburu kan, makanya kita boardingnya menggunakan fasilitas e-boarding yang ada di KAI Akses teman-teman. Nah ini tinggal cetak e-boarding aja. Nah, waduh suwi rek. Ayo iso ora? Kudune iso pak. Deg-degan ya. Oh ya, tampilkan e-boarding pass. Nah, jadi kalau ini udah jadi kan, kita nggak usah boarding lagi. Kita udah sebagai penumpang resmi di kereta ini walaupun tanpa turun. Seperti itu teman-teman. Turun aja, delok. Oke teman-teman, ini sekarang kita ada di stasiun Madiun, stasiun terbesar yang ada di daerah operasi 7 Madiun nih teman-teman. Banyak juga kereta yang berangkat atau singgah di sini lah. Jam segitu tuh kereta apa ya di sana ya? Wah, nggak tahu, aku coba tak liatin dulu ya. Ayo, apa? Nyambung Banyuwangi. Banyuwangi. Iso ya? Iso. Iki anak Wijaykusuma Jember iki tak bilang. Ono. Wijaykusuma. Hah? Jember Jember Banyuwangi. Berarti ki Tarsus enggak? Banyuwangi. Berarti Jakarta Banyuwangi Tarsus ki. Weh, kuat ra? Wani tenan iki. Wani. Ayo. Wani tenan ya? Wani. Berarti 7 tiket ada ya? 7 tiket. Wani tenan iki. Enak tapi enak ya? Ada. Cekan sik. Sik. Nyambung ya Banyuwangi. Nyambung. Oke, wani iki. Ngide lagi sampai Banyuwangi. Itu kalau dilihat dari lokomotifnya CC 203, rangkaiannya kereta ekonomi biasa itu kayaknya kereta api Kahuripan deh teman-teman. Yang berangkat bukan. Singasari kayaknya tuh. Singasari. Kahuripan di depannya, di Singasari. Ada eksekutifnya kok. Keberangkatan sekitar jam 7 dari stasiun Madiun. Yuk. Biar. Ada nyambung Gubeng tekan Jember. Langkun Jember Banyuwangi. Nah, kan tarifnya kan isi larang. 300. Gue sama Dun. Pesennya jam 9-an wae. Jam 9 ya. Setengah 10 lagi. Kita kan nyampe Surabaya kan sekitar jam 21.15. Kesini nunggu sekitar 2 jam, ora masalah ya. Soleran karo mangan sih. Terus lanjut Banyuwangi. Lanjut Banyuwangi tapi via Jember. Oke, berarti Surabaya, Jember, Banyuwangi. Betul. Kuat rawe. Panggalas. Yo wis, ayo. Epic iki Jakarta Banyuwangi full Tarsus. Ora umum. Oke, dapat total piro pisan? Ra hitung 5. Langsung kulaan masker, guys. Dapat masker.
teman-teman, kita sekarang ada di kereta makan teman-teman. Untuk kereta makan rangkaian stainless ini pasti ada musolanya ini sekarang. Dan juga lengkap dengan alas kaki atau sandal yang digunakan untuk wudhu di toilet sana. Udah disediain kayak semacam sajadah sama ada mukena ini di sini teman-teman. Lengkap deh. Yuk sekarang kita langsung aja masuk ke dalam keretanya. Angkat-angkat. Maju mangan, ngombe tok aku. Kopi ada nggak, Mbak? Kopi yang cappuccino aja. Kemangane Surabaya ae. Iya. Ya ora. Masuk ora ideku. Jadi untuk pembayaran di atas kereta ini bisa menggunakan tunai ataupun cashless teman-teman. Bisa menggunakan QRIS, GoPay ataupun sejenisnya lah. Ini berapaan Pak ini harganya Pak? 11.000 ya? Isora. Oke, sekarang kita ngopi aja di sini teman-teman. Ngopi di kereta ini. Ini sekarang kereta api Sancaka lagi berhenti di stasiun Nganjuk nih. Ini akhirnya tuntas juga. Karena aku tadi dibeli tiket untuk etapa terakhir itu kan untuk rute Madiun sampai Surabaya Gubeng itu di Madiun tadi dengan kereta api Sancaka seharga 45.000 teman-teman. Jadi aku rekap ya hari ini. Aku tadi itu berangkat naik kereta api Fajar Utama Solo dari stasiun Pasar Senen sekitar jam 5.55 menuju ke stasiun Cirebon. Itu perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam dengan harga 105.000. Dapat bonus 1 masker. Oke, kita taruh sini ya, 1 masker. Lalu yang kedua, lanjut lagi nih, 1,5 jam kemudian kita itu berdua naik kereta api Sawunggalih kelas ekonomi premium lagi. Itu harganya 25.000 dari Cirebon menuju ke Purwokerto. Dapat masker lagi. Ya toh? Lanjut lagi nih, Purwokerto ke stasiun Yogyakarta, naiknya kereta eksekutif teman-teman. Karena pilihan cuma 2, Argo Dwi Bangga ataupun Taksaka, sama-sama kelas eksekutif yang melayani rute tersebut. Dan jamnya pas. Dan kebetulan aku milih yang Taksaka karena hype trip dan temanku belum pernah naik Taksaka yang hype trip. Jadi harganya 85.000, perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam. Dapat masker lagi. Etapa keempat ya. Dari Jogja menuju ke Madiun, naik kereta api Sancaka ini kelasnya premium juga, harganya 45.000. Itu semuanya itu tuh belinya 2 jam sebelum keberangkatan. Terus dapatnya masker lagi 1 nih teman-teman. Dan yang terakhir dari Madiun menuju ke Surabaya Gubeng, harganya 45.000 lagi. Aku naik kereta api ekonomi premium lagi, itu dapatnya ini lagi teman-teman. 5. Udah kayak jualan masker. Jadi dari Jakarta ke Surabaya dapat masker 5 nih. Satu daya dipilih. Jadi kalau aku hitung-hitung ya, itu kita ngomongin biaya tentang perjalanannya, tiketnya aja ya. Dari Jakarta sampai ke Surabaya dengan kereta api ekonomi premium mayoritas, ditambah bonus dari dari Purwokerto sampai ke Jogja itu dapat Taksaka yang eksekutif, itu jatuhnya cuma 305.000. Bandingin dengan teman-teman beli langsung, misalkan nih kereta api Jayakarta lah yang rangkaiannya kayak gini. Aku tadi barusan lihat itu harga tiketnya Rp350.000 teman-teman. Jadi teman-teman bisa hemat kurang lebih ya sekitar 45.000, udah bonus bisa dapat naik kereta api eksekutif untuk rute Purwokerto ke Jogja. Terus kalau kereta api kayak baru itu harganya 330, masih murah cara ini. Cuma cara itu capek banget teman-teman. Setiap perpindahan antar stasiun itu kita harus nunggu sekitar 1 jam. Tapi ada tapinya nih, buat teman-teman yang pengen explore kota yang disinggahi, nggak cuma lewat doang, kita pengen makan makanan khasnya, pengen foto-foto di tempat ikonik sekitar stasiun. Cara kayak gini tuh wajib dicoba teman-teman. Cuman ada satu lagi nih, karena ini belinya 2 jam sebelum keberangkatan, perlu diperhatikan, takutnya nanti sebelum hampir 2 jam ketersediaan tiket untuk kereta ya di relasi tertentu itu habis teman-teman. Makanya teman-teman harus benar-benar kalau merencanakan kayak gini tuh memilih yang jangan weekend.
kalau bisa tuh low season, hari Selasa dan hari Rabu, hari Kamis. 3 hari ini adalah hari-hari yang sepi penumpang. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu yang ramai penumpang teman-teman. Abis ini aku mau dari Surabaya, kan rencananya mau istirahat nih, mau pesen hotel lah. Nah temanku ini ngide sampai ke Banyuwangi. Terus aku mikir-mikir, sekalian aja ya udah dari Surabaya, sekalian aja deh Tarsus sampai dari Jakarta full Banyuwangi, jadinya kayak gimana. Nah ini udah dapat kereta api Wijaya Kusuma. Kalau kita naik kereta ekonomi itu tambahnya sekitar 100.000, kalau eksekutif itu 150.000. Kayaknya nanti aku akan milih eksekutif karena udah ngantuk banget nih, mau istirahat juga nih. Aku baru saja pesen ini kopi, aku tak nikmatin dulu. Nanti abis ini kembali ke kursi mau tidur teman-teman. Ini sekarang kereta api Sancaka udah meninggalkan stasiun Jombang. Jadi di stasiun Jombang ini juga ada tarif khusus teman-teman. Untuk kereta eksekutif dari Jombang menuju Surabaya ataupun sebaliknya dengan waktu tempuh kurang lebih di bawah 1 jam, eksekutif 35.000. Kalau yang ekonomi cuman 20.000 aja. Jadi ini tuh tarif khusus di sini tuh sangat laku karena banyak orang yang dari Surabaya, orang Jombang kerja di Surabaya ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi kalau pas waktu pulang itu biasanya kereta-kereta jarak jauh tuh rame akan tarif khusus yang turun Jombang teman-teman. Pengawan ke penataran yo. Ekonomi lokal. Ini kita udah lepas dari stasiun Wonokromo jam 21.16. Jadi kereta ini tuh terlambat karena di sekitaran antara sepanjang ke arah sana itu dia itu ada pengerjaan double track seingatku teman-teman. Jadi kereta ini harusnya berjalan sekitar 100 km per jam, dibatasi jalannya jadi pelan karena ada pengerjaan jalan rel double track. Itu kalau di bahasanya itu kayak ada taspat gitu loh, pembatasan kecepatan. Sekarang itu harusnya masuk di stasiun Surabaya Wonokromo itu 21.09. Dan 21.15 15 sudah masuk di Gubeng, ini belum masuk Gubeng teman-teman. Nah kita akan rencananya mau ambil atau beli tiket lanjutan Wijaya Kusuma di jam 23.21 ya, apa 23.35? 23.35 berarti belinya 21.35. Nah belinya 21.35, ini masih 21.16, berarti kurang lebih sekitar 16 menit lagi kita beli. Yang tersisa tinggal. Wah, berarti war tenan iki yo. War tenan iki, ndak war. Ndak umum wis. Gila seumpama kehabisan ya udah kita stop di Surabaya. Akhirnya teman-teman ini udah sampai di stasiun Surabaya Gubeng, terlambat kurang lebih sekitar ya 10 menitan lah. Hah? Iki baru, sing lama sing kono. Ada baru kayak gini, kemudian lewat kono. Nah teman-teman, ini sekarang kita udah mau keluar dari stasiun Surabaya Gubeng nih teman-teman. Jadi kalau Sancaka itu atau kereta-kereta kelas eksekutif itu atau kereta unggulan lah, dia itu biasanya masuknya di jalur 6 ini teman-teman, di stasiun Surabaya Gubeng yang baru. Dan ini nanti kalau nggak salah ya ada kereta api Sancaka tambahan, ini akan putar balik lagi menuju ke arah Jogja lagi teman-teman dengan keberangkatan sekitar jam 23.05. Wah, emang Sancaka ini luar biasa ya, tambang uangnya daop 6 dan daop 8 ini. Dikasih berapapun Sancaka tambahan pasti laku. Walaupun harganya lumayan ya, ekonomi 190 dan untuk yang eksekutif itu 255. Tapi kalau pakai tarif khusus kayak aku tadi, ekonomi dari Jogja menuju Madiun itu 45, lalu dari Madiun ke sini juga 45, totalnya 90.000. Tapi belinya 2 jam sebelum keberangkatan. Kalau eksekutif totalnya 130.000 teman-teman. Jogja Madiun 65, lalu Madiun ke Surabaya Gubeng harganya 65.000. Ini sekarang aku mau ke pintu keluar dulu. Ini ada waktu kurang lebih sekitar ya 2 jam di sini. Kita mau nyamperin temanku yang rumahnya deket sama stasiun Surabaya Gubeng ini. Kita mau numpang mandi yo, turu miring, numpang tidur 1 jam lah bisa lah. Ini posisinya ini stasiun Surabaya Gubeng lagi gerimis mengundang. 21.35 apa 33? Harus beli tiket anu yo. Wijaya Kusuma. Oke. Ben iso ayam ya kok ya. Turune ayam. Oke.
lanjut kita ke Jember dan Banyuwangi. Aman sih Anjo, masih 40-an yo. Kayak eksekutif toh? Ngegraf sampai Banyuwangi. Kendel. Iki wes 36 harusnya bisa dipesan iki. Wijaya Kusuma bismillah. Masih 300. Berapa? Masih 300. Coba dipaksa nggak apa-apa, iso. Oke. Dipaksa tetap pesan aja, tetap pesan, masukin nomornya. Gue ketika udah kita milih kursi, ini biasanya harganya akan turun. Ini kita kayak info gitu. Biasanya dari kereta api ini aku telat update harga. Waduh, Probowangi aman. Eksekutif berapa kita? Eksekutif 2 lah, enggak 3 paling. Sing jajar ono enggak? 4. Wah, enggak ono ya. Wis 2 sama 3 wis. Depan belakang ya. Kanan kiri apa depan belakang? Enaknya apa? Kanan kiri udah belakang. Kiri. Kanan kiri ae. Gini ya. Songo C karo songo B. Ini ya. Oke, simpan. Yolong kumku sebelahku itu. Sebelahmu mbah, amin. Harganya medun rong. Lho, piye medun rong? Bener omonganku. Salim sik lho. Salim sik. Regane piro to eksekutif? Lek eksekutif iku 85 kali 2 piro? Lah ya kan udah turun. Jadi biasanya kok ada delay, ada jeda. Di sistem belum di harga normal belum turun, tapi kalau udah ngeklik seat itu harganya masuk ke harga 2 jam sebelum keberangkatan. Biasanya ini kok tekan Jembernya kosong ada semudun. Biasanya kayak kan dia dari Cilacap. Ya, aman toh. Harusnya lebih aman. Kalau nggak aman wis toh. Wes langsung kayak dibayar masih ke aman uripe ya. Udah, cus. Sama semua. Cus. Trut. Ya, cuman ya. Alhamdulillah. Kajian SGU-nya ya. Alhamdulillah ini akhirnya sampai Jember juga. Yo, bahkan dia datang sana. Terus putar lokomotif jadi pindah sana. Ini kita udah sampai di sampingnya rangkaian kereta api Wijaya Kusuma rute Cilacap Ketapang Banyuwangi, teman-teman. Ini udah di mode night mode. Terasa ndelok mode malam ya, Po? Gak sering nonton mode malam ya. Tak ndelok rono ya. Yuk kita lihat dulu mode night mode-nya kereta api Wijaya Kusuma, teman-teman. Nah, kerennya Wijaya Kusuma itu dia itu menggunakan K3 yang 2017 kayaknya ya ini. Coba aku lupa. 16 atau 17 ya? 17 yang difabel, teman-teman. Jadi ini lebih luas dan untuk masuk ke dalam sini itu lebih luas karena untuk mengakomodir orang-orang yang berkebutuhan khusus. Misalkan ada kursi roda bisa masuk. Dan ini udah di mode night mode, teman-teman. Di atas jam 10 malam itu udah di mode untuk tidur. Ini sekarang kita jalan di eksekutif berapa ya aku dapatnya tadi ya? 2 kayaknya, teman-teman. Mana ya? Eksekutif 2 nomor 9C. Oke. Kita langsung aja menuju ke eksekutif 2. Ini eksekutif 3 ini dapat kereta K1 0916 PWT. Ini adalah kereta X Gajayana, teman-teman. Yang kaca pesawat yang anteng banget. Yang ini juga kaca pesawat nomor berapa ini? K1 0913. Wah, ini dapat K1 yang anu nih, K1 yang X Gajayana lagi nih. Wah, cocok. Ini udah ada informasi kurang lebih sekitar 3 menit lagi kereta api Wijaya Kusuma rute Cilacap, Surabaya, Gubeng, Ketapang, Banyuwangi diberangkatkan dari jalur nomor 5. Jadi sekarang kita langsung aja masuk. Dan ini masih aktif loh, teman-teman. X Gajayana ini yang pintu otomatis masih dipertahankan. Keren banget, udah langka banget fitur kayak gini nih. Ya, cepet banget balik ya. Nah ini
Ini nanti kita akan lanjut naik kereta ini juga di rute Jember Banyuwangi. Jadi kita di Probolinggo nanti kita beli tiket lagi karena tiketnya itu bisa dibeli H-2 jam itu ketika kereta ini masuk di Probolinggo sekitar jam 1 malam teman-teman. Jadi nanti rawan kalau misalkan ketiduran, wah bahaya ini. Semoga saja kita nggak ketiduran ya. Dim, di alarm ya, di alarm. Nggak janji. Kalau orang-orang medun Jember wae ya. Resiko ya Ki ya. Karena emang kereta ini penuh banget teman-teman. Full. Mripate abot. Keretanya ini full semua. Tadi aku juga lihat udah tinggal dikit sisanya. Wah, emang Wijaya Kusuma ini emang jos banget ini. Karena emang kereta ini satu-satunya teman-teman yang ke arah yang malam ke arah ke Banyuwangi. Soalnya biasanya ada kereta api Mutiara Timur, tapi hari ini nggak jalan. Sayang banget ya. Ini kereta api Wijaya Kusuma diberangkatkan tepat dari stasiun Surabaya Gubeng jam 23.35 nih teman-teman. Dan udah di mode naik mode. Ini lampu utamanya dimatiin semua, tinggal lampu-lampu di atasnya kompartemen atas ini teman-teman. Jadi ini bisa dibilang naik mode-nya kereta api K1 2009. Ya kalau menurutku masih terang sih, agak terang sih. Yang paling bagus naik mode-nya itu adalah kereta apinya rangkaian tahun 2016, 2017 punya Gajayana. Oh kereta buatan tahun 2017 itu kayaknya naik mode-nya bagus semua deh. Kalau kita ambil contoh kayak yang premium yang di depan ini tadi, itu naik mode-nya juga bagus, sudah redup banget. Dan selamat datang di kereta api Wijaya Kusuma yang akan mengantarkan ke tujuan akhir stasiun Ketapang Banyuwangi. Masker belum? Makasih Mas. Aku mau tidur nih sama Dimas ini. Kita nanti di saat jam berapa? 1 ya? 1 lebih ya? 1:18 apa setengah 2 ketika kereta masuk Probolinggo ya? Di setting gini biar kebangun teman-teman. Nanti biar bisa beli tiket lanjutan dari Jember ke Banyuwangi. Iya, oke ya. Langsung ya. Ben gak kebablasan. Kile kebablasan adewe medun Jember loh iki. Ya udahlah sekarang kita tidur deh, capek banget ini dari Jakarta sampai ini udah berangkat tengah malam. Dan ini seumpama nanti kita finish Banyuwangi, berarti sekitar 24 jam kita hidup di atas kereta teman-teman. Akhirnya intok selimut wangi sit biru orang coklat nih boyok senyum. Teman-teman, ini sekarang jam 3 kita udah sampai di Jember nih teman-teman. Dan ini akan persiapan berangkat lagi nih. Untuk etape terakhir Jember Banyuwangi Ketapang, aku beli tiket eksekutif tarif khusus dengan harga Rp65.000 teman-teman. Kalau yang ekonomi Rp35.000 ya. Pembelianku kali ini menggunakan aplikasi KAI Akses. Selain posisiku di atas kereta, loket di stasiun pun nggak semuanya 24 jam. Makanya lebih praktis menggunakan aplikasi KAI Akses. Awang Alun. Ketapang. Sebelum turun periksa review kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun akhir Ketapang.
Alhamdulillah teman-teman, kemarin pagi aku masih ada di stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan pagi ini tepat kurang lebih sekitar 24 jam perjalanan, aku udah tiba di ujung timur Pulau Jawa, stasiun Ketapang yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Wah, dan dari Jakarta menuju ke Banyuwangi ini aku naik kereta sambung menyambung 7 kali tiket, 7 kali persambungan. Dan 2 terakhir adalah menggunakan kereta api Wijaya Kusuma ini teman-teman. Wah asli ini gokil ini. Tapi capeknya juga luar biasa ini. Deletek ya, tidak mampu. Iya. Sayangnya udah habis ini. Di depan sana udah ujung relnya Pulau Jawa teman-teman. Nah oke teman-teman, ini sekarang kita udah keluar di stasiun Ketapang nih, kayak gini nih stasiunnya. Dan di depan sana mungkin kita keluar sekitar 100 meter udah ada gerbang pelabuhan Ketapang. Jadi itu terkoneksi ya. Jadi ini rel, terus sana lagi langsung pelabuhan Ketapang yang mau menyeberang ke Bali. Asli teman-teman, aku nggak nyangka nih, ternyata dengan tarif khusus cara motong-motong dari Jakarta kita bisa finish sampai Banyuwangi loh. Wah, aduh gokil sih hari ini. Dengan 7 kali beli tiket, 7 kali dapat masker. Dan untuk habisnya berapa, habis ini deh aku ceritain secara lengkap, aku ringkas. Ini aku mau mandi dulu, mau cari makan dulu. Tadi aku ternyata ke depan tuh makannya habis, harus nunggu makanan lagi mau datang katanya. Ini sekarang aku jalan-jalan sebentar, temanku mandi, aku mau ambil beberapa footage di sini. Dan ini sekarang jam 6 kan. Aku ada jadwal keberangkatan kereta lagi jam 7 menggunakan kereta api Sri Tanjung untuk balik menuju ke Bangil teman-teman. Nah di bagian selatan stasiun Banyuwangi baru ini teman-teman, ini ada kayak gini nih. Jadi ini tuh fungsinya untuk menaikkan mobil. Ada paketan atau bagasi kereta yang bisa membawa mobil. Cara naiknya di sini teman-teman. Nanti naik gini. Langsung di sini ada sebuah lokomotif, bukan lokomotif sih, gerbong barang gitu teman-teman. Nah kayak gini. Biasanya itu yang diangkut mobil itu mobilnya presiden gitu, bisa dibawa oleh kereta api. Nah kayak gini. Dan inilah ujung timur stasiun Pulau Jawa, stasiun Banyuwangi baru. Bukan, stasiun Ketapang. Rencana awal sih cuma sampai Surabaya teman-teman, tapi tiba-tiba di tengah jalan ngide aja ke sini. Ini dia nih stasiun Ketapang, stasiun terminus di timur Pulau Jawa. Stasiun ini dulunya bernama Banyuwangi Baru pada tahun 2019 bersamaan dengan rilisnya GPK atau Grafik Perjalanan Kereta Api tahun 2019. Stasiun ini berubah nama menjadi Stasiun Ketapang. Berada di dekat Pelabuhan Ketapang, stasiun ini dibangun untuk tujuan persambungan antar moda kereta api dan kapal feri menuju Lombok maupun ke Bali. Setiap hari stasiun ini melayani pemberangkatan awal beberapa kereta jarak jauh seperti Wijaya Kusuma ke Cilacap, Sri Tanjung ke Jogja atau Lempuyangan, Tawang Alun ke Malang, Probowangi ke Surabaya, dan Pandanwangi sebagai kereta lokal menuju ke Jember. Oh iya, ada satu lagi nih, kereta api Mutiara Timur yang dulu sempat jalan 2 kali, pagi dan malam. Tapi sekarang entah kenapa ya kayak dianaktirikan gitu ya, jalannya udah nggak pasti dengan rangkaian seadanya. Wah sedih banget deh. Dari Jakarta ke Banyuwangi sih sebenarnya nggak ada kereta yang direct alias langsung ya, cuman kita bisa nyambung di satu titik stasiun. Tapi cara kayak aku barusan kayaknya nggak worth it deh untuk dicontoh, soalnya nyambungnya sampai 7 kali teman-teman. Ada opsi hemat sih kalau mau nyambung. Dari Jakarta bisa naik kereta api Erlangga dengan keberangkatan jam 11 siang dari Pasar Senen dan tiba di Surabaya Pasar Turi sekitar jam 11 malam. Ya ngegembel-gembel sebentar lah di daerah Surabaya, lanjut subuh naik kereta api Probowangi dari Surabaya Gubeng jam 5.30 dan tiba di Ketapang
Ketapang sekitar jam 1 siang. Walau perjalanannya lebih lama sekitar 26 jam, tapi murah kok, sekitar 150 ribuan kita udah sampai di Banyuwangi dari Jakarta. Untuk persambungan lainnya di rute Jakarta Banyuwangi, teman-teman bisa cek ya di Kai Akses. Dan kalau mau enak pilihannya, aku saranin nih teman-teman bisa memilih titik persambungannya di daerah Jogja ataupun stasiun Lempuyangan. Oke teman-teman, ini udah selesai mandi, udah selesai makan sarapan. Kurang lebih 5 menit lagi kereta api Sri Tanjung akan diberangkatkan dari stasiun Ketapang nih. Di sini cuma 1 jam lebih 15 menit, langsung kembali lagi menuju ke arah barat. Nah ini aku sekalian mau ngasih tahu ke teman-teman berapa biayanya nanti aja ketika udah ada di dalam kereta Sri Tanjung. Oke? Udah loket 201 Pak. Loket 201 kayaknya. Orang situ 203. Katanya 203 ini lok pos kene paling. Belum kereta ya makane. Kereta api Sri Tanjung ini merupakan kereta api kelas ekonomi yang masih mendapat jatah PSO atau subsidi dari pemerintah, teman-teman. Harganya itu dari Banyuwangi menuju ke tujuan akhir yaitu stasiun Lempuyangan Yogyakarta itu sekitar Rp94.000. Apa? Ngebune ketoknya kene deh, kono ketutup kabeh. Bangil ada tarif parsial 88.000. Ya murah tuh hitungannya, Pak. Ini mandeke sepure sak Indonesia dindeki kabeh kayaknya. Ya, rengket ini loh. Ya ampun. Ini berangkat Lempuyangan jam 7, nyampe sini sekitar jam 7 atau 8 malam. Aku lupa jadwalnya. 12 jam. Untuk rute Jawa Timur ke Jawa Tengah aja loh. Dengan kursi koyok reco aja lu piye. Ndak umum. Terus yang aku amati ya kalau ketika naik kereta ekonomi di daerah operasi 9 Jember yang keberangkatan Banyuwangi selalu kayaknya SOP deh, kordenya tuh ditutup begini teman-teman. Nggak tahu di sini masih ada pelemparan apa enggak ya. Soalnya yang dulu aku pernah naik kereta api yang di mana di Sumatera itu ditutup dengan alasan banyak pelemparan. Tapi nggak tahu di sini ditutup karena apa. Soalnya yang ditutup sini dan sini teman-teman. Ini tepat jam 7 kereta api Sri Tanjung diberangkatkan dari stasiun Ketapang. Apa? View nih. Masa? Penumpang munggah kan ngene malah. Soalnya kan sudah ada izin ya. Enggak, cedak kutho kene. Kutho izin kan mungkin lho. Lek izin ngono. Ini kita berhenti di stasiun Banyuwangi Kota. Dulunya stasiun namanya Karangasem, teman-teman. Justru yang dari Banyuwangi yang paling ramai itu naiknya dari sini karena ini yang paling dekat dengan kota Banyuwangi. Nah kalau yang Ketapang itu yang paling ujung sana malah dekatnya sama pelabuhan. Jarak dari pelabuhan dari Ketapang sampai ke sini itu sampai tengah kota sekitar 10 km teman-teman. Jadi orang paling banyak naiknya dari stasiun Banyuwangi Kota ini atau yang dulunya Karangasem. Karena tadi malam itu lewat sini ketika pas malam, ini mumpung aku balik naik Sri Tanjung, aku mau nunjukin view-view atau pemandangan indah apa aja yang semalam sempat terlewat karena gelap. Kita akan ngelewatin hutan Gumitir, Terowongan Garahan, Terowongan Merawan, dan ada jembatan Merawan. Jadi semoga saja nanti bisa terabadikan teman-teman ya. Ini aku sedang perjalanan balik kembali menuju ke arah barat. Nanti rencananya aku akan turun di stasiun Bangil, lalu langsung kereta api Penataran menuju ke arah Blitar maupun Malang teman-teman. Mau pulang lah istilahnya.
Ini aku mau cerita. Jadi itu kemarin itu aku ambisinya sebetulnya cuma sampai Surabaya, dari Jakarta Surabaya, terus di Madiun kepikiran kok kalau nggak disambungin sampai Banyuwangi kurang afdol ya. Akhirnya disambungin sampai Banyuwangi, dan waktu tempuh dari Jakarta sampai Banyuwangi kalau kita menaiki kereta api itu kurang lebih sekitar 24 jam dengan metode sambung menyambung. Itu udah menurutku yang kalau aku lihat kemarin itu udah paling pas di situ ya teman-teman. Jadi jarak persambungan antar kereta kalau kita ganti kereta itu kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Lumayan lah untuk misalkan kita turun di Cirebon bisa kulineran dulu, turun di Purwokerto, Jogja, itu bisa. Kalau Jogja kemarin malah bisa main-main di Malioboro teman-teman. Terus kalau banyak teman-teman yang tanya berapa harga tiket yang dibayarkan dari Jakarta sampai Banyuwangi, kita hitung ya. Kemarin nih aku udah bawa banyak nih. Kemarin kita berangkat dari Jakarta Pasar Senen, itu naik kereta api Fajar Utama Solo, harga 105 sampai Cirebon, tarif khusus dapat 1 masker. Lalu lanjut lagi Sawonggale dari Cirebon menuju ke stasiun Purwokerto dengan kereta api ekonomi harganya 25.000 dapat 2 masker. Terus yang ketiga dari stasiun Purwokerto ke Jogja kita naik kereta api Taksaka Hype Trip dapat masker yang ketiga. Lalu istirahat kurang lebih 1,5 jam di Jogja, kita bisa jalan-jalan, lanjut kereta api Sancaka dari Jogja menuju ke Madiun, harganya itu 45.000 kelas ekonomi premium, dapat masker keempat. Lalu lanjut lagi nih dari Madiun ke Surabaya masih menggunakan kereta api yang sama Sancaka, itu berarti nggak usah pindah kereta, itu dapat lagi masker kelima. Istirahat kurang lebih sekitar 2 jam di Surabaya, kita langsung oper naik kereta api Wijaya Kusuma dengan harga tiket itu eksekutif ya. Karena kami milih eksekutif itu karena kami udah capek banget kalau itu teman-teman, pengen tidur. Nih dapat masker ke-6, harganya itu Surabaya Jember kemarin itu 85.000 tarif khusus, belinya 2 jam, kelasnya eksekutif. Lalu dari Jember ke Banyuwangi itu harganya 65.000 dan dapat masker yang ke-7. Jadi selama Jakarta Banyuwangi dapat 7 masker nih teman-teman. Masih bisa dijual lagi. Terus kayak bakul kira. Jadi totalnya dari Jakarta sampai Jakarta sampai ke Banyuwangi kalau motong-motong gitu totalnya 455.000. Nah, worth it nggak? Enggak teman-teman. Kalau teman-teman butuh kenyamanan, butuh cepet, itu mendingan tak saranin naik bis aja. Harga segitu udah dapat bis kelas eksekutif loh teman-teman. Berangkatnya siang, nyampein juga bareng sama kereta yang aku naiki tadi sekitar jam 6 jam 5 pagi di Banyuwangi. Cuman kalau teman-teman butuh kayak perjalanan, explore tempat, jadi nggak langsung nyampe, main-main dulu, opsi kayak gini sangat worth it. Dan juga mungkin cara-cara seperti ini tuh bisa teman-teman terapin nggak full juga. Misalkan dari Cirebon ke Purwokerto naik apa ya, bisa naik tarif khusus. Jogja ke Surabaya naik kereta apa ya yang murah, bisa naik kereta api Sancaka yang harganya motong-motong dari harga 190 cuma jadi 90.000 dengan catatan belinya 2 jam sebelum keberangkatan dan selama persediaan tiket masih ada. Nah, aku sengaja bikin video dari baliknya dari Banyuwangi menuju ke arah barat ini, tapi nggak full ya. Mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa semalam itu kita tadi tuh ngelewatin jalur yang cukup eksotis. Kita akan ngelewatin jalur di antara Jember Banyuwangi itu ada hutan Gumitir teman-teman. Jadi nanti selepas stasiun Kalibaru kita akan ngelewatin 2 terowongan Merawan sama terowongan Garahan, dan juga ada jembatan yang tinggi banget yang melintang di lembah di daerah hutan Gumitir, itu namanya jembatan Merawan. Nanti kita akan menuju ke belakang aja, kita akan back ride biar bisa lihat keindahan jalur yang barusan kita lewati teman-teman. Nah, oke. Kita udah sampai di stasiun Kalibaru teman-teman, perbatasan antara Jember dengan Banyuwangi, dan di depan sana nanti itu udah ada hutan Gumitir. Jadi kita nanti akan ke belakang untuk lihat jalur eksotis di Gumitir sana teman-teman. Ini adalah kereta makannya teman-teman,
Kereta makanya kayaknya cakep banget ya. Masuk. Ini kereta makanya dimodif, dikasih ginian gitu. Keren. Ada ukiran-ukiran gini kayak ukiran kayu gitu loh. Yo. Aku lali lihat ada bagasi. Aku lupa teman-teman kalau kereta api ini tuh ada bagasinya di belakang. Soalnya tadi aku konsennya di depan itu dia udah bawa apa namanya? Udah bawa pembangkit. Jadi ekspektasiku di belakang itu kosong. Ternyata dia bawa kereta bagasi. Wah, kau nak prank aku gitu. Jadi kita kembali aja ke sana. Ini kita ada di kereta makan. Nah, sebentar lagi kita akan ngelewatin terowongan Merawan, teman-teman. Saya. Oke. Makasih Mas ya. Oke. Jembatan Merawan. Ya, lewat. Iki enak lagi. Iki jembatan ini. Kaget aku, Bu. Oh. Aduh, ada yang rumahnya kabel habis biar miring loh. Kita baru saja melewati jembatan Merawan dan kurang satu lagi yaitu kita akan melewati terowongan Garahan. Baru tahu teman-teman di kereta ekonomi ini ada musolanya nih. Ini ada sandal wudhunya, ada musolanya. Musolanya itu beda ini loh. Nah ini menurutku malah musola yang cakep malah kayak gini teman-teman. Di K1068 M106803 punyanya kereta api Sri Tanjung. Ini kita lagi berhenti di stasiun Kalisat teman-teman.
Stasiun lagi ada progres pembangunan nih, pembangunan lantai nih, direnovasi. Setelah Kalisat nanti kita akan masuk di stasiun Jember. Pusatnya daerah operasi 9 Jember. Ini masih di dataran tinggi nih, dingin banget di sini. Sejuk itu hawanya. Ini kereta api Sri Tanjung berhenti di stasiun Jember. Di sini tuh yang naik banyak banget teman-teman, lihat nih. Langsung kayak boyongan gitu. Karena emang kereta ini satu-satunya yang paling murah yang ada di lintas Jember menuju ke arah Madiun, Surabaya, terus Sragen, Solo, dan Yogyakarta. Dia satu-satunya yang masih PSO atau subsidi teman-teman. Jadi setiap hari itu pasti rame kayak gini. Biasanya dari Banyuwangi nggak begitu rame, nyampe sini langsung brul gitu, langsung hampir penuh nih. Makanya berhenti di sini cukup lama nih kereta. Terus di Daop 9 Jember ini, di depo induk Jember ini ada lokomotif yang dicat vintage, yaitu kakaknya ini teman-teman, CC 201 91 atau CC 201 9201. Dia dicat warna vintage. Jadi di Indonesia ada 3 vintage, 201 69 72 sama yang satu ini kakaknya ini yang 201 9201. Hari ini dia lagi di Sidoto. Hari ini infonya dia lagi di Sidotopo teman-teman. Kemarin baru saja mengevakuasi kereta yang mogok di Probolinggo, kereta api Probowangi. Oke teman-teman, ini tepat sekitar mau jam 12, kereta api Sri Tanjung udah berhenti di stasiun Pasuruan. Ini adalah stasiun paling ujung barat ya, di daerah operasi 9 Jember. Di depan sana, satu petak sana udah stasiun Bangil, dan nanti akan ketemu percabangan antara yang dari sini sama yang dari Malang. Dan sebelum percabangan itu nanti ada batas daerah operasi 9 Jember sama daerah operasi 8 Surabaya. Anjlok. Eleh wis to. Antri lho mburi. Wah. Kowe gara anjlok kok angel sih? Jare militer. Ndang, anjlok kok, ndang besi kok. Ndang to. Mas nyuwun tulung, Mas. Anjlok ayo. Ayo. Mas, aku pulang sih. Terima kasih. Makasih ya. Moga Mas. Nah teman-teman, kita ini sekarang udah sampai di stasiun Bangil dan akan lanjut pulang menuju ke arah Malang menggunakan kereta api Penataran. Sebetulnya aku mau ngakhiri video trip kali ini di stasiun Bangil ini, tapi karena aku udah barusan dapat info bahwa kereta api Penataran yang aku naiki dia spesial lokomotifnya itu lokomotif vintage teman-teman, yang 20191 yang aku jelasin waktu di Jember tadi. Jadi aku akan terusin video ini karena lokomotifnya spesial. Untuk itu ikuti terus video kali ini. Ini kita sekarang di pintu keluar untuk cari makan sejenak teman-teman, dan aku menemukan ini nih. Jadi untuk di Bangil atau Probolinggo itu kiriman paketannya itu rata-rata kayak gini teman-teman, mangga gini. Karena memang di daerah sini tuh, daerah Bangil, Probolinggo, Pasuruan itu penghasil mangga yang kualitas ekspor teman-teman. Jadi kiriman paket kereta api rata-rata itu mangga. Kalau Blitar kan kirimannya rata-rata koi ya. Kalau ini mangga teman-teman. Jadi setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing. Apa? Kita pelem ya. Pemunyong ini. Sampun Bu, matur nuwun mboten repot-repot.
kantor. Ini masuk kereta api Jayabaya dari Malang tujuan akhir stasiun Pasar Senen via Pasar Turi, Semarang, Tawang, teman-teman. Ini lagi bersilang cukup lama dengan kereta api penataran dari sana, teman-teman. Aku dari belakang sampai maju ke depan sini. Ini adalah lokomotif vintage ketiga, CC201 vintage ketiga yang ada di Indonesia. Dia ini kedudukannya Depo Induk Jember dengan nomor CC2019201 atau CC20191. Ini asli putra daerahnya Jember, teman-teman. Dan spesial dikasih livery vintage kayak gini. Terus juga ada penamorannya itu juga dikasih nomor warna emas dan juga ada logo Wahana Daya Pertiwi. Asli gokil ini. Alhamdulillah. Ayo di depan lihat lokomotif. Ini kereta api penataran datang pas kereta api Gajayana berangkat jam 14:25. Harusnya kereta ini masuk sini 14:16, teman-teman, karena tadi ada pergeseran persilangan, jadi kereta ini harus terlambat. Kita sekarang maju ke depan untuk lihat lokomotifnya. Mas G. Pas sama Pak Egi, aku sama Pak Egi. Iya. Dari sini ke sana. Blitar. Oh, Blitar. Oke, teman-teman, akhirnya sampai di sini dulu video perjalanan panjang. Totalnya 32 jam aku dari Jakarta ke arah Banyuwangi, lalu Banyuwangi ke sini dan ditutup oleh ketemu sama lokomotif vintage ini. Terima kasih sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.